Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidini dan hari ini saya akan mengasih tips dan cara mengamankan data pribadi di aplikasi Zoom. Jadi pertama-tama, tahukah kalian sejak diberlakukannya WFH atau work from home di tengah maraknya wabah virus corona ini, maka pengguna aplikasi Zoom meningkat secara drastis. Namun perlu diketahui bahwa aplikasi yang tengah naik daun ini berpotensi besar untuk menjadi target peretas oleh para hacker. Maka dari itu, pakar keamanan mendesak pengguna Zoom untuk lebih waspada terhadap kemungkinan bahwa Zoom dan aplikasi serupa dapat diretas. Dan berhati-hatilah dalam menggunakan Zoom, karena semakin banyaknya orang yang bekerja dari rumah, dari platform komunikasi daring seperti Zoom yang meledak popularitasnya setelah wabah corona ini, penjahat dunia maya mengambil keuntungan dari lonjakan penggunanya dengan mendaftarkan domain Zoom palsu yang berbahaya dalam upaya untuk menipu agar mengunduh malware di perangkat mereka. Dan beberapa ahli menemukan fitur Zoom tidak diimplementasikan dengan aman. Pengguna secara otomatis dapat bergabung dengan sebuah pertemuan dengan mengeklik sebuah tautan atau link, dan hal ini juga berlaku bahkan ketika Anda tidak lagi memakai aplikasi Zoom. Kenapa? Karena ketika Anda memasang aplikasi Zoom, aplikasi ini juga memasang web server pada komputer Anda untuk menerima sebuah ajakan meeting. Masalahnya, bahkan setelah Anda melakukan uninstall pada aplikasi Zoom, server ini tetap ada pada komputer Anda dan bisa memasang kembali aplikasi Zoom tanpa izin pengguna. Itu artinya untuk memanfaatkan celah keamanan ini, para hacker cukup membuka tautan via akun Zoom mereka dan memasangnya pada sebuah situs sebagai iklan untuk mendorong calon korban mengeklik tautan pada iklan tersebut. Nah, dan ini adalah 10 dan berikut ini tips menggunakan Zoom dengan aman. Jadi Zoom memang telah membuat beberapa terobosan untuk mengatasi masalah keamanan privasi yang telah muncul dalam beberapa minggu ini. Walaupun demikian, ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk mengunci dan mengamankan sendiri privasi Anda agar lebih aman lagi dan Anda pun menjadi lebih tenang. Jadi berikut ini 10 dalam menggunakan aplikasi Zoom secara aman. Yang pertama, 1. Lindungi akun Anda. Akun Zoom sama halnya seperti akun-akun lainnya. Saat menyiapkan, Anda harus menerapkan dasar-dasar perlindungan akun seperti paspor dan sebagainya. Untuk itu, gunakanlah akun kata sandi yang cukup kuat dan unik, serta lindungi akun Anda dengan autentikasi 2 faktor. Hal ini membuat akun Anda jauh lebih sulit untuk diretas, dan itu berarti akun Zoom Anda akan lebih terlindungi bahkan jika data akun Anda bocor. Dan yang kedua, gunakanlah email kantor saat register Zoom. Salah satu kesalahan aneh pada Zoom yang saya temukan adalah memungkinkan email dari domain yang sama, kecuali untuk domain yang umum seperti Gmail atau Yahoo sebagai milik suatu perusahaan. Namun jika Anda tidak memiliki email kantor, gunakanlah akun burner atau akun email sekali pakai dengan domain publik yang terkenal seperti Gmail, Yahoo untuk menjaga data kontak pribadi Anda. Dan yang ketiga, jangan tertipu aplikasi Zoom palsu. Dan kalian bisa lihat sendiri seperti yang ditemukan oleh peneliti keamanan dari Kaspersky, Denis Parinov pada bulan Maret 2020 yang lalu, bahwa telah ditemukan banyak sekali aplikasi-aplikasi berbahaya yang menggunakan nama-nama layanan konversi video populer seperti Webex, GoToMeeting, Zoom, dan lainnya. Lalu dan lainnya, aplikasi yang memiliki nama mirip atau sama ini bertambah kira-kira 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah yang ditemukan dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar berarti malefactors, tindak kejahatan penyalahgunaan yang memanfaatkan peningkatan popularitas Zoom dan aplikasi lain yang sejenisnya. Hal ini kemungkinan besar berarti tindak kejahatan penyalahgunaan yang memanfaatkan peningkatan popularitas Zoom dan aplikasi lain yang sejenis. Dan yang keempat, jangan gunakan media sosial untuk membagikan link rapat online. Jadi hindari memposting tautan atau link rapat Zoom ke publik ke media-media sosial, kalaupun entah karena suatu alasan tertentu dan Anda tetap harus membagikan link rapat online publik ke media sosial, maka pastikan bahwa Anda tidak mengaktifkan opsi user personal meeting ID
atau PMI di Zoom saat membagikannya. Dan 5. Lindungilah setiap rapat dengan paspor. Menyiapkan kata sandi atau password untuk rapat online adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang Anda inginkan saja yang ada dalam rapat online tersebut. Zoom baru-baru ini mengaktifkan perlindungan kata sandi secara default, dan ini adalah sebuah langkah yang tepat. Karena itu, jangan bingung dengan kata sandi rapat dan kata sandi akun Zoom Anda. Yang keenam, aktifkan fungsi ruang tunggu. Pengaturan Zoom lainnya yang memberi Anda lebih banyak kontrol atas rapat online Zoom adalah ruang tunggu atau waiting room seperti halnya pasport. Ruang rapat online baru-baru ini juga telah diaktifkan secara default oleh Zoom. Waiting room ini akan membuat peserta online rapat menunggu di ruang tunggu atau waiting room. Host bisa memberikan persetujuan untuk masuk kepada masing-masing peserta. Hal ini membuat host memiliki otoritas untuk mengendalikan dan menentukan siapa saja yang boleh bergabung dengan rapat. Yang ketujuh, perhatikan fitur berbagi layar share screen. Setiap aplikasi konversi video normalnya pasti menawarkan fitur berbagi layar atau share screen. Fitur share screen adalah sebuah fitur yang memberikan kemampuan di mana satu peserta dapat menunjukkan tangkapan layar atau screenshot mereka kepada peserta yang lain. Untuk itu, matikan fitur berbagi layar atau share screen ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang pernah terjadi di beberapa kelas online pengguna Zoom. Yang ke-8, sebagai klien, gunakan Zoom versi web. Berbagai aplikasi Zoom klien telah menunjukkan banyak sekali kekurangan pada beberapa versi peretas, bahkan dapat mengakses kamera dan mikrofon perangkat Anda, baik itu ponsel maupun laptop Anda, sedangkan yang lainnya dapat membuat situs web menambahkan pengguna ke panggilan rapat online tanpa persetujuan mereka. Untungnya Zoom cepat memperbaiki masalah yang disebutkan di atas dan masalah yang serupa lainnya. Selain itu, mengingat tidak ada penilaian keamanan yang benar-benar tepat, aplikasi Zoom cenderung tetap rentan. Selain itu, Zoom kemungkinan besar masih menjalankan praktek berbagi data pengguna dengan pihak ketiga. Untuk alasan ini memungkinkan, saya sarankan Anda untuk menggunakan Zoom versi web atau antarmuka web Zoom atau di web browser seperti Google. Yang ke-9, jangan percaya pada iklan enkripsi end-to-end di aplikasi Zoom. Zoom memperoleh pangsa pasarnya seperti saat ini tidak hanya karena harga dan fitur-fitur saja, akan tetapi juga karena dia menggambar-gambarkan tentang enkripsi end-to-end seperti pada aplikasi WhatsApp. Enkripsi end-to-end ini merupakan komunikasi antara Anda dan orang-orang yang Anda panggil. Kedengarannya sangat aman, akan tetapi itu hampir tidak mungkin terjadi, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pakar keamanan digital. Zoom mengatakan bahwa mereka menawarkan enkripsi end-to-end, namun pada kenyataannya itu adalah enkripsi ke server Zoom, bukan end-to-end atau user ke user, yang artinya video yang dienkripsi itu di server Zoom bukan mulai dienkripsi dari pengguna user, sehingga karyawan Zoom atau bahkan lembaga penegak hukum bisa memiliki akses ke video tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, pikirkan tentang apa yang dapat dilihat dan didengar orang. Hal ini juga berlaku untuk setiap layanan aplikasi rapat online konversi video, tidak hanya untuk Zoom. Sebelum Anda melakukan panggilan atau rapat online, cobalah untuk meluangkan waktu Anda sejenak mempertimbangkan apa yang Anda akan lihat atau didengar oleh orang saat Anda bergabung dengan rapat online. Hal yang sama juga berlaku untuk tampilan layar Anda. Apabila Anda berencana untuk membagikan, tutup semua aplikasi atau jendela browser Anda yang lain agar orang lain tidak dapat melihat apa yang Anda buka di laptop atau ponsel Anda. Mungkin itu saja yang 10 tips menggunakan aplikasi Zoom dengan aman agar informasi digital kita tidak tersebar luar di internet. Semoga bermanfaat, dan saya berharap kalian semua baik-baik saja di rumah. Saya Wahyudini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.